Ini makom pertama. Makom kedua, ayusaddiq bima'na al-lafzi qalbuhu, ayusaddiqa bima'na al-lafzi qalbuhu kama saddaqa bihi umumul muslimin wa huwa i'tiqadul awam. Lisannya baca, qalbunya membenarkan, dan itu juga capek. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bersembah selain Allah. Ini namanya zikir ahli kalam. Ahli sifat 20 sampai di sini doang. Sifat 20 versi akal ya, bukan sifat 20 versi ma'rifat. Jadi kalau ada ahli kalam, ahli zikir, ahli kitab Sanusi, kitab Fathul Majid, kitab Aqidatul Awam, ya, dan sejenisnya itu, kalau dia belum talqin zikir, maka saat baca la ilaha itu pikirannya capek, menyesuaikan dengan qalbu yang sangat buyar. Kan qalbu ini qalbu yatakallab, buyar sekali. Maka saya sarankan para ajengan, para ustadz, para kiai, udahlah taruh dulu ajengannya bentar, ambil ilmu talqin kepada mursyid, supaya kalau zikir seirama qalbu dengan lisan. Lebih dulu qalbu atau lisan? Aslul kalam ma fil fuad, yang diterjemahkan di lisan itu awalnya di sini, maka mulai zikir itu di sini. Itulah rahasia kenapa ayat kursi dimulai dengan Allah, bukan la ilaha. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah isbat namanya, diisbat dulu nama Allah di kolbu, baru baca nafi la ilaha illallah. Kalau sudah isbat masih butuh nafi nggak perlu. Itulah makom Imam Shibli. Ketika orang bilang, Shibli, ente udah sakarat, baca la ilaha illallah. Kata dia, nggak perlu, saya sudah sama Allah, saya sudah sama yang punya nama. Maka dia zikirnya Allah. Allah meninggal. Banyak orang yang meninggal dengan zikir itu aman, karena itu disebut ruh la ilaha illallah, Allah Allah. Spirit intinya zikir la ilaha illallah ada pada lafaz Allah Allah. Yang ketiga, ayu syahida dzalika bi tariqil kasyaf. Harus kasyaf dulu, nggak boleh kalau nggak kasyaf. Dibuka dulu qalbunya oleh Allah, pemahamannya oleh Allah. Apa itu? Biwasitati nuril haq, dengan nur dari Allah. Wa maqamul muqarrabin, ini sudah makamnya para wali muqarrabin. Jadi syaratnya apa? Kasyaf. Bi ayyara asya katsira walakin yaraha ala qasratiha sadiratun anil wahidil qahhar. Dia melihat alam, tapi yang terlihat oleh dia sumbernya. Maka zikirnya, di halaman setelahnya nanti ada, tapi saya ringkas aja. Zikirnya adalah lisan baca la ilaha illallah, batinnya la fa'ila illallah, atau kullu syai'in sadirun anillah. Itu maknanya. Baca tiada Tuhan selain Allah dengan lisan, tapi batinnya mengatakan tiada yang berbuat kecuali Allah. Apapun yang terjadi sama kita, ini sekarang antum kalau lihat ada orang yang mengingkari kajian ilmu ruh yang saya buka, itu siapa yang mengizinkan terjadi itu? Allah. Mungkin teguran bagi saya, kurang tepat menyampaikannya, atau memang dia yang salah paham. Harus sama-sama insaf, ya. Jadi kita nggak boleh marah juga orang ingkar kepada kita. Siapa tahu kita salah ibarat,
Ya, bisa jadi. Atau dia yang salah mustalahat, salah memahami istilah. Ya. Jadi kita nggak boleh mengatakan ini. Kita lihat peran Allah di situ. Ciri-ciri orang yang sudah sampai di makom ini insaf. Apa arti insaf bahasa Arab? Sadar diri, tidak pernah menyalahkan orang. Biasanya begitu. Mulai muncul kesadaran batin. Dan yang kedua, rahmah. Orang ini rahmahnya lebih besar daripada buhutnya, bencinya. Orang ini husnuzonnya lebih tinggi daripada su'zonnya. Nah ini. Dan orang-orang makom ini tidak berbicara kecuali dengan ma'rifat. Ini aja sudah 7 samudra, gak habis-habis menceritakannya. Tapi kita cut sampai di situ. Dan terakhir Ghazali mengatakan, alla yara fil wujudi illa wahidan. Ini makomnya disebut siddiqin, tusammihi sufiyya al-fana fi tauhid. Bihaitsu la yara min haitsu la yara illa wahidan fala yara nafsahu aidan. Makanya Imam Ghazali nggak pernah mengkafirkan Hallaj nih. Karena saya seorang pengikut Ghazali, saya tidak mengkafirkan Syekh Siti Jenar, karena ini babnya. Apa maknanya? Makom yang keempat itu, ketika dia baca la ilaha illallah, maknanya tiada yang dia pandang di alam ini kecuali hanya sang, bukan ahad, wahid. Ya? Wahid itu manifestasi apa? Terjemahan manifestasi itu apa tuh Aceh Umar? Pengejauhan tahan Allah Al-Wahid yang Maha Satu, bukan Ahad. Kalau Ahad, itu lebih gawat lagi, itu nomor 5. Kan ini masih 4. Ini kalau saya tambahkan, boleh ditambahkan, itu nomor 5, tapi enggak, kita tahan-tahan dulu. Ditahan-tahan, tuh udah kebuka dikit kan. Ilmu ma'rifat berkembang terus, nggak ada yang nggak berkembang terus. Inilah yang disebut musyahadah. Kalau tadi muka syafah di langit, bumi. Kalau musyahadah, arasy. Disebut siddiqin. Maka orang ini mau dia bergelimang maksiat apapun, pasti Allah selamatkan nanti. Tapi kalau yang makom ketiga masih bisa tergelincir, makanya ada wali dipecat. Serius, ada wali dipecat ketika ada melanggar adab-adab rohani, syak, ragu, suul adab kepada guru, wah udah lengkap kena dia. Ketika dia tergelincir, disamber sama jenderalnya iblis, jadi jenderal juga di sana. Dia angkat jadi gubernur di sana. Gawat nggak? Maka wajib hormat kepada mursyid. Bersanad. Maka saya tidak jamin orang yang tidak bersanad. Nggak bisa. Nggak tahu nanti nasibnya gimana. Apalagi dia kurang ajar kepada yang memberinya ilmu sumber sanadnya. Saya nggak tahu ntar nasib dia gimana itu. Ya. Sementara pergerakan manusia itu tergantung hatinya. Bapak Ibu sekalian, sebelum berangkat ke sini, duduk di tempat ini, kira-kira yang pertama bergerak apanya dulu? Apanya dulu nih? Matanya dulu, kakinya dulu, apanya dulu? Hatinya dulu. Hatinya siap menerima undangan panitia. Hatinya siap menerima undangan, berangkat. Tapi kalau hatinya menolak, tidak akan sampai kaki melangkahkan ke tempat ini. Begitulah Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiya al qalbu. Nabi bersabda kepada para sahabat, ketahuilah, dalam setiap rongga manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu coraknya positif,
coraknya baik, maka akan baik seluruh panca inderanya. Tapi sebaliknya apabila segumpal darah itu coraknya negatif, maka semua panca indera kita menjadi negatif. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah qalbu, hati. Hati inilah yang mewarnai panca indera kita. Kalau di medsos kita banyak ngebully, nah itu tanda betapa hati manusia yang kotor. Tindakan jahat bersumber dari hati yang jahat. Maka oleh sebab itu, betapa pentingnya kita merawat hati, supaya hati kita tidak termasuk hati yang kotor, hati yang keras, hati yang tidak paham. Sebaliknya kita mendapatkan hati yang bersih, hati yang rindu kepada Allah, hati yang cinta kepada kebaikan dan kebenaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana Abu Hurairah radhiyallahu an mendapatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat suwarikum, tidak melihat ganteng dan tidak gantengnya, tidak melihat rupa kalian. Demikian pula Allah tidak akan melihat jasad kalian, tingginya, rendahnya, warna kulit hitam atau putihnya. Allah tidak akan menilai dari sisi itu. Allah tidak akan menilai dari sisi fisik atau biologis manusia. Kenapa? Itu pemberian dari Allah. Ya, orang Eropa tinggi-tinggi, putih-putih. Sementara kita orang Asia Tenggara bagaimana? Udah kecil, coklat apa hitam? Nah, siapa yang menjadikan ini semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kreasi kita, bukan kreativitas kita, tapi Allah yang menciptakan sekaligus ujian. Makanya Allah tidak akan menilai manusia dari sudut fisiknya, dari sudut biologisnya. Tingginya, rendahnya, kulit hitam dan putihnya tidak akan menjadi penilaian Allah. Lalu apa yang akan ditilai oleh Allah dari manusia? Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah, yang dinilai oleh Allah adalah hati kalian. Jadi hati yang akan dilihat oleh Allah, hati yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, hati inilah yang pertama yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Jangan sampai hati kita kotor, jangan sampai hati kita busuk, jangan sampai hati kita jahat. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبلغ سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين